Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4557 sampai bab 4559. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Melapor kembali ke Master Istana, saya hanya mendengar orang lain memanggilnya Tuan Si. Mengenai identitasnya, saya tidak begitu jelas. Mengenai kekuatannya, saya juga tidak tahu. Kata Luo Tea, "Kamu tidak tahu apa kekuatannya? Apa pekerjaanmu?" Master Aula ke-10 mendengus dingin. Luo Tea gemetar ketakutan. Saat ini, Zuo Tianzeng berkata, meskipun aku tidak tahu kekuatan Tuan Si itu, tetapi penguasa wilayah barat itu juga lari ketika dia melihat orang ini. Apa? Penguasa wilayah barat juga muncul? Yang Mulia ke-10 mengerutkan kening. Tidak buruk, saat itu, ketika penguasa wilayah barat muncul, dia juga hanya melihat dan melarikan diri. Zuo Tianzeng mengangguk. Orang-orang tua dari alam keabadian ini yang sudah bertahun-tahun tidak bertanya tentang urusan alam surgawi dan bertekad untuk naik ke keabadian, mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dan mereka takut? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah masih ada kultivator yang lebih tinggi dari alam keabadian di alam manusia surgawi ini? Sang penguasa 10 aula merenung, selalu merasa ada sesuatu yang salah. Setelah merenung sejenak, Master Aula ke-10 bertanya, karena Tuan Si begitu kuat, bagaimana kalian bisa melarikan diri?" Ketua Balai, "Itu bukan melarikan diri, dia itu melepaskan kita kembali." Tuan Si berkata bahwa dia tidak akan membantu Chen Ping untuk membunuh. Luo Tea buru-buru menjelaskan. Ini aneh, bagaimana juga Master Aula ke-10 tidak tahu apa hubungan Tuan Si dengan Chen Ping. Baiklah, kalian semua mundur saja. Aliansi penyegel iblis akan terus merencanakan dan berusaha untuk menguasai alam surgawi secepat mungkin. Saya yakin formasi besar langit dan bumi tidak akan bertahan lama lagi, dan pada saat itu, banyak kultivator yang terjebak dari alam surgawi akan kembali ke alam surgawi. Kita, 10 kuil, tidak perlu bersembunyi. Alam surgawi adalah markas kita. Kata penguasa 10 kuil kepada Zuo Tianzeng. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan kepala balai. Zuo Tianzeng menghela napas panjang. Kenyataan bahwa Master 10 Aula tidak menghukumnya membuat hati Zuo Tianzeng yang menggantung menjadi tenang. Saat ini di dinasti Kekaisaran Xiao, Chen Ping memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya dan mulai berkultivasi dengan semangat. Tentu saja Chen Ping juga berbagi sebagian sumber dayanya dengan Xiao Huang. Dinasti Kekaisaran Xiao juga telah kalah telak dalam pertempuran ini, dan dengan hilangnya banyak ahli di mata mereka, mereka harus mengisi kembali kekuatan mereka secepat mungkin sebelum mereka bisa melakukannya. Selama beberapa hari berturut-turut, Chen Ping menghabiskan waktunya untuk berkultivasi. Kadang-kadang membiarkan roh pedang Zhongli keluar dan mengikuti Chen Ping untuk berkultivasi ganda dan bertarung. Lagi pula, berkultivasi sepanjang waktu juga menyebalkan dan cukup baik untuk membumbui segalanya sekali-sekali. Saat Chen Ping berkultivasi, roh pedang Zhongli juga berkultivasi. Zhongli selalu menyimpan secercah niat pedang di tubuhnya, dan setelah Zhongli pulih kali ini, kekuatannya sendiri telah meningkat pesat.
Peningkatan kekuatan Zhongli sama saja dengan peningkatan kekuatan Chen Ping secara tidak langsung. Sekarang, meski ada seorang kultivator tingkat 5 ala Mahayana, Chen Ping tidak akan kesulitan menghadapinya. Tepat saat Chen Ping tengah berkultivasi, dia menerima transmisi dari kepala istana Guanghan. Kepala keluarga MU telah keluar dari gerbang. Setelah menerima berita itu, Chen Ping segera mengucapkan selamat tinggal kepada dinasti Kekaisaran Xiao dan bergegas ke kota South End. Chen Ping tahu bahwa jika kepala keluarga MU keluar dari gerbang dan mengetahui bahwa kedua putranya telah tewas, dia pasti akan mencarinya untuk membalas dendam. Jika dia tidak dapat menemukan dirinya sendiri, dia akan pergi dan mencari masalah dengan istana Guanghan. Chen Ping membawa serta Jiyun dan menaiki balon udara untuk bergegas ke kota South End secepat mungkin. Di dalam kota South End, MU Kunrong, kepala keluarga MU, sedang duduk di paviliun cabang kota South End di paviliun Wantong. Master Paviliun Qian sedang menghiburnya. Meskipun keluarga MU sangat kuat di daerah ini, MU Kunrong tidak berani memprovokasi Paviliun Wantong dengan santai. Kepala keluarga MU, masalah persaingan putramu di kota South End sudah diketahui oleh semua kultivator di kota South End. Meskipun Chen Ping membunuh putramu, tetapi itu juga merupakan duel yang adil. Paviliun Wantong saya menjaminnya, dan para pembudidaya juga telah mengajukan taruhan. Suasana hatimu yang ingin membalas kematian putramu dapat dimengerti. Kau bisa saja memenggal kepala Chen Ping di atas ring agar tidak menyinggung siapapun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jika kau memimpin orang untuk menyerang istana dingin luas, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kau tidak akan bisa membalas kematian putramu. Paviliun Master Qian sedang membujuk MU Kunrong. MU Kunrong, yang keluar dari gerbang, tidak tahu keberadaan Chen Ping untuk sementara waktu, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu mencari Chen Ping itu. Namun, hal itu dihalangi oleh Master Paviliun Qian dari Paviliun Wantong, dan MU Kunrong diundang ke sini. Lagi pula, keluarga MU juga menggunakan Paviliun Wantong di banyak tempat, jadi MU Kunrong tidak ingin mengikuti Paviliun Wantong dan jatuh. Master Paviliun Qian, aku bisa menghormatimu, tapi bagaimana kalau Chen Ping itu tidak muncul? MU Kunrong bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, kepala keluarga MU, aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahu istana Guanghan, dan aku yakin istana Guanghan juga sudah memberitahu Chen Ping. 3 hari lagi, jika Chen Ping tidak muncul, silakan serang istana Guanghan. Aku tidak akan pernah menghalangi. Master Paviliun Qian bersumpah dengan yakin. Saat ini, yang bisa dilakukan oleh Master Paviliun Qian hanyalah mencoba mengulur waktu dan menunggu Chen Ping datang. Jika keluarga MU benar-benar bergerak melawan istana Guanghan, dikhawatirkan istana Guanghan akan menderita kerugian besar. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu Chen Ping di sini selama 3 hari. Kalau dia tidak muncul, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah MU Kunrong selesai berbicara, dia langsung meminum teh di depannya dan pergi. Melihat MU Kunrong pergi, Master Paviliun Qian lalu menghela napas berat. Tuan Chen, saya hanya bisa membantu Anda dengan ini. Langkah selanjutnya terserah Anda. Master Paviliun Qian telah dipercaya oleh Chen Ping untuk diam-diam menjaga paviliun luas. Akan tetapi, bagaimanapun juga, paviliun pengembaraan hanya melakukan bisnis,
dan Master Pavilion Qian hanya seorang Master Subpavilion, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memberi perintah apapun kepada keluarga MU. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengulur waktu dan menunggu Chen Ping menyelesaikan masalahnya sendiri. Ji-yun, percepat sedikit Di dalam pesawat, wajah Chen Ping tampak muram saat dia berkata kepada Ji-yun. Bagus. Ji-yun mempercepat kecepatan balon udara. Karena Chen Ping memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya saat ini, konsumsi balon udara itu hanyalah setetes air dalam ember bagi Chen Ping. Saat balon udara itu melaju dengan kecepatan tinggi, Chen Ping tidak berniat menikmati pemandangan pegunungan iblis surgawi. Lagi pula, Chen Ping telah terbang di atas pegunungan iblis surgawi lebih dari sekali. Tuan, Anda tidak perlu terburu-buru. Santai saja. Zhongli meringkuk dalam pelukan Chen Ping dan dengan lembut membujuk. Chen Ping tersenyum tipis lalu menekan Zhongli di bawahnya. Setelah 2 hari 3 malam mengudara, balon udara itu mencapai langit di atas South End City pada hari ketiga. Melihat kemunculan balon udara itu, Master Pavilion Qian menjadi orang pertama yang mendapat berita tersebut. Lagi pula, tidak ada orang kedua selain Chen Ping yang mampu terbang dalam balon udara di domain selatan dan juga tiba di atas kota South End. Siapapun yang ingin menaiki balon udara harus menaiki Pavilion Wantong terlebih dahulu sebelum dapat melakukannya. Dan siapapun yang ingin memanfaatkan balon udara di domain selatan juga memerlukan izin dari Pavilion Wantong. Namun, Chen Ping bisa terbang sesuka hatinya, dan Pavilion Wantong tidak akan melakukan apapun pada Chen Ping. Ketika Chen Ping dan balon udara mereka mendarat di alun-alun kota South End, Master Pavilion Qian secara pribadi membawa seseorang untuk menyambut mereka. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Master Pavilion Qian berjalan menuju Chen Ping sambil tersenyum. Chen Ping berjalan turun dari balon udara dan tersenyum tipis saat berjabat tangan dengan Master Pavilion Qian. Tiba-tiba, Master Pavilion Qian membeku, lalu terkejut, dia mengamati Chen Ping. Tuan Chen, apakah Anda telah melewati alam tingkat 9 dari alam kesengsaraan? Chen Ping mengangguk. Wajah Master Pavilion Qian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Chen Ping telah membunuh MU King di kota South End dan pergi hanya beberapa hari tetapi dia telah naik ke peringkat ke-9 alam sedimen transisi. Kecepatan kemajuan wilayah ini sebanding dengan roket. Tuan Chen benar-benar orang yang memiliki bakat luar biasa. Dengan kecepatan kemajuan alam seperti ini, untuk naik ke alam surgawi, itu hanya masalah menjentikkan jari. Master Pavilion Qian memuji Chen Ping. Master Pavilion Qian, terima kasih telah menahan keluarga MU. Kalau tidak istana Guanghan akan menderita, aku khawatir. Chen Ping berterima kasih kepada Master Pavilion Qian. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jelas sekali, Chen Ping telah mengikuti kontak kepala istana Broadcall Palace dan juga mengetahui bahwa kepala Pavilion Qianlah yang telah menghalangi MU Kunrong. Saya juga hanya menggunakan wajah Pavilion pengembara, tetapi untuk menyelesaikan MU Kunrong, kita masih membutuhkan Tuan Chen sendiri. Tapi kekuatan MU Kunrong yang berada di tingkat kelima alam Mahayana, aku tidak tahu apakah Tuan Chen yakin. Master Pavilion Qian bertanya. Itu karena Master Pavilion Qian tahu bahwa Chen Ping dapat melampaui level dan bertarung, itulah mengapa dia bertanya. Apakah Chen Ping yang saat ini berada di peringkat ke-9 alam transisi, dapat mengalahkan MU Kunrong yang berada di peringkat kelima alam Mahayana? Hanya Chen Ping sendiri yang tahu. Tingkat kelima dari alam Mahayana, Chen Ping tersenyum tipis. Aku mungkin bisa membunuhnya dalam hitungan detik, kan? Mendengar perkataan Chen Ping,
Master Pavilion Qian terdiam sejenak, matanya dipenuhi rasa iri. Seorang kultivator tingkat 9 dari alam transisi mengucapkan kata-kata untuk membunuh seorang kultivator tingkat 5 dari alam Mahayana dalam hitungan detik. Kalau ucapan ini keluar dari mulut orang lain, Master Pavilion Qian pasti akan mengira dia sedang membual. Tetapi ketika hal itu keluar dari mulut Chen Ping, Master Pavilion Qian merasa yakin. Tuan Chen, kalau begitu apakah Anda masih perlu istirahat? Master Pavilion Qian bertanya. Tidak perlu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Mu Kunrong dan segera menuju ke arena kompetisi, kata Master Pavilion Qian. Chen Ping dipimpin oleh Master Pavilion Qian saat ia menuju ke tempat kompetisi kota South End. Banyak kultivator kota South End juga telah mengetahui kedatangan Chen Ping dan juga berbondong-bondong ke tempat kompetisi. Pada saat yang sama, taruhan menang kalah Pavilion Mentong juga dibuka. Kota South End terletak di ujung terjauh domain selatan, dan biasanya para pembudidaya di sini jarang memiliki kegiatan lain selain berkultivasi. Permainan taruhan pertandingan ini adalah permainan favorit semua orang. Jadi begitu permainan taruhan dibuka, ada cukup banyak petani yang memasang taruhannya. Karena pengalaman terakhir kali, banyak orang mengetahui kemampuan Chen Ping untuk bertarung di tingkat yang lebih tinggi, jadi kali ini, cukup banyak orang yang memasang taruhan mereka pada Chen Ping. Akan tetapi, Mu Kunrong itu berada di alam Mahayana tingkat kelima dan dianggap sebagai ahli di seluruh alam surgawi. Jadi tidak sedikit lagi kultivator yang bertaruh pada Mu Kunrong. Tuan, Chen Ping sudah tiba. Kepala pelayan keluarga Mu, Liu berkata pada Mu Kunrong. Bagus. Aku tidak menyangka dia benar-benar berani datang. Kali ini aku pasti akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam kedua putraku. Mu Kunrong bangkit dengan kasar dan berkata sambil menggertakkan giginya. Tuan, Chen Ping itu bisa melewati batas, sebaiknya Anda berhati-hati. Kepala pelayan Liu mengingatkan Mu Kunrong. HMPH, dia dari alam penyeberangan, karena bisa bertarung lintas level, apakah dia masih bisa mengalahkanku? Aku sekarang berada di peringkat kelima alam Mahayana, di seluruh wilayah kota South End, siapa yang bisa mengalahkanku? Mu Kunrong berkata dengan penuh percaya diri. Benar sekali, di daerah ini, tak ada seorang pun yang sebanding dengan guru. Kepala pelayan Liu menepuk pantat kudanya. Segera, Mu Kunrong memimpin kerumunan keluarga Mu ke gelanggang seni bela diri. Pada saat ini, area di sekitar gelanggang bela diri telah dikepung oleh orang-orang. Chen Ping sudah menunggu di atas ring. Setelah melihat Mu Kunrong tiba, Chen Ping tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Alam Mahayana tingkat kelima hanyalah sesuatu yang biasa saja yang dapat diatasi secara tuntas. Ketika Mu Kunrong melihat Chen Ping, matanya merah padam dan dipenuhi niat membunuh. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu. Pertama kalinya mereka bertemu, Mu Kunrong tidak lebih dari sekadar bayangan. Pada akhirnya, penguasa domain selatan bergerak dan langsung menghancurkan bayangan itu, menyebabkan tubuh utamanya terluka. Kalau tidak, Mu Kunrong sudah lama keluar dari gerbang, dan tidak akan seburuk itu sampai semua putranya dibunuh oleh Chen Ping. Mu Kunrong melompat dan mendarat dengan mantap di atas ring. Nak, hari ini aku akan mengulitimu dan membuatmu mati dengan rasa sakit yang tiada habisnya. Mu Kunrong melotot ke arah Chen Ping dan berkata, aku bisa mati dengan cara apapun,
asalkan kau punya kemampuan untuk membunuhku." Chen Ping berkata sambil tersenyum meremehkan. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku punya kemampuan untuk membunuhmu." Setelah Emu Kunrong selesai berbicara, aura tubuhnya langsung meletus. Pelan-pelan saja, tepat saat Emu Kunrong hendak bergerak, Master Pavilion Qian tiba-tiba membuka mulutnya. Bersambung.